Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik bagi halal, dan juga amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Asep sudah menjelaskan tentang apa itu ruqyah, ya. Bagaimana ciri-ciri ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah atau ruqyah yang tidak syar'i. Ya. Nah, insyaallah saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang di dalam dirinya itu sedang dirasuki oleh syaitan dari bangsa jin. Sebelum saya mulai, ada di sini yang bisa melihat jin? Ibu-ibu ada? Bapak ada yang bisa melihat jin, Pak? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Berarti sehat secara zahir ya. Anaknya ada yang bisa melihat jin? Melihat penampakan buyutnya, neneknya yang sudah meninggal? Ada? Ada ibu? Tidak ada. Alhamdulillah. Anaknya juga sehat ya, secara zahir, secara yang terlihat. Jadi apa ciri-ciri orang yang apabila dirinya itu sedang diganggu oleh syaitan dari bangsa jin? Yang pertama sekali, tidak mau menunaikan haknya Allah sholat 5 waktu. Ya, ini ciri-ciri yang sangat jelas kita lihat di masyarakat. Jadi kalau ada orang yang dia itu tidak mau pergi ke masjid, ya, tidak mau sholat, bisa dipastikan dan pasti kan bisa dipastikan lagi dia sedang diganggu oleh syaitan dari bangsa jin. Karena syaitan dari bangsa jin itu tidak ridho, dia tidak suka, tidak senang apabila ada seorang hamba yang dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu ciri-ciri yang umum. Kemudian ciri-ciri yang di luar daripada itu, orang tersebut sering lupa ketika dia sholat 5 waktu. Artinya Allahu Akbar dia sholat, saya teh ini rakaat kedua apa ketiga ya? Nah, itu sering. Bahkan ada juga beberapa imam ya, punten yang lupa begitu ya. Memang lupa dan salah adalah fitrahnya manusia. Tapi dalam hal ini syaitan tidak suka ketika kita beribadah itu khusyuk, nikmat, dan betul-betul menghadirkan diri kita bahwa Allah sedang pas angin ini colok kabut. Nah, makanya syaitan tidak ridho. Ada depan ya. Laptop. Selanjutnya orang yang malas ketika membuka Al-Quran. Nah, syaitan sangat ahli dalam menghalang-halangi manusia agar jauh dari kalam Allah. Begitu. Karena syaitan tidak suka. Ya, sebagaimana janji syaitan dari bangsa jin, iblis rajanya syaitan, ya Allah, karena Engkau telah mengeluarkan aku dari surga, niscaya aku akan menyesatkan umatmu dari jalanmu yang lurus. Ya, jadi hati-hati. Ya. Nah, makanya senantiasa kita selalu berlindung, memohon kepada Allah agar senantiasa dijaga dan dijauhkan dari yang
Selanjutnya, ciri-ciri orang yang dirinya sedang diganggu setan, sering mimpi buruk. Ya, mimpi buruk ini bisa mimpi ular, mimpi digigit anjing, ya, mimpi di suatu tempat yang tinggi, ya, mimpi binatang buas, atau mimpi di kuburan. Nah, ini ciri-cirinya kalau kita lihat dari segi mimpi, gitu. Nah, dan banyak sebenarnya ciri-ciri yang lain. Lalu bagaimana penanganannya? Nah, insya Allah nanti kita ada sesi ruqyah mandiri, ya, ruqyah mandiri, ya. Selesai nanti saya menyampaikan beberapa informasi ini. Ada praktek ruqyah mandiri. Bagaimana cara kita meruqyah diri kita agar dijauhkan dari gangguan setan, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup ini singkat. Singkat-singkatin. Ya, jangan pernah kita lalai atas apa-apa yang ada di dunia ini. Ketahuilah, sesungguhnya kita semua ini adalah musafir. Ya, kita semua akan menuju liang lahat kita. Jadi harapan saya dan insya Allah kita semua di masjid yang berbahagia ini betul-betul sungguh-sungguh untuk mencari amal ibadah kita guna bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kedepannya baru kita nanti bisa sampai di jauhan lewat kita. Jadi apa saja sebab syaitan itu bisa masuk dalam diri kita? Yang pertama umumnya dua, ya, jauhnya dia dari ibadah, kemudian tatkala dia sedang bermaksiat kepada Allah, ini salahnya. Dan ini umumnya. Apakah ada cara lain agar syaitan dari bangsa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Ada. Dengan cara disihir, ya, dikirim oleh orang-orang hasad, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak takut kepada Allah untuk melukai, menyakiti dan menghancurkan target yang dia sihir. Nah, insya Allah di Al-Quran, ya, dijelaskan ada beberapa ayat yang insya Allah atas izin Allah bisa membatalkan sihir tersebut. Tapi satu kuncinya, yakin. Ketika kita yakin kepada Allah, apapun yang kita niatkan, insya Allah bisa terlaksana. Lalu apalagi ciri-ciri syaitan sehingga dia bisa masuk dalam diri kita, dalam tubuh kita? Amalan-amalan yang di luar tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah kita sekali waktu meruqyah seorang pasien. Jadi kita ruqyah, jinnya ini berbicara. Kamu siapa? Aing Latif. Itu Bu. Benar. Kenapa kamu masuk? Dia manggil saya. Rupanya yang punya jasad itu sering mengamalkan asma ya Latif, ya Latif, ya Latif 1000 kali jam 12 malam. Jadi hati-hati Bapak, ya. Sekali lagi, makanya sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Ali mengatakan, undur makila wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, ya. Jadi hati-hati, kiai, ya, ustadz, habaib, siapapun itu orangnya, kita harus kritis, harus selektif ketika menerima sebuah amalan, ya. Jangan lihat siapa dia, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Begitu. Kalau dia bilang ini ada Al-Quran, seluruh kaum muslimin sepakat Al-Quran ini adalah kalamullah.
tetapi dia menyalahgunakannya, dibalut ya dengan kata-kata yang islami, dirubah maknanya, tafsirnya sehingga dibentuk jimat. Nah, makanya ibu-ibu pernah tidak anaknya dikasih kalung warna hitam dibalut dalamnya ada Al-Quran? Pernah tidak? Pernah ya? Ya, bertobatlah Bu kepada Allah ya. Mudah-mudahan Allah ini tidak ada dalam Islam seperti itu. Ya, cukuplah kita berdoa kepada Allah. Allah itu tidak butuh perantara, tidak butuh benda-benda ya yang menjadikan media untuk sampai kepada Allah, tidak. Ya, makanya Allah berkata wa idza maridtu fa huwa yasfin. Dan apabila kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ya. Dan apabila kita diganggu oleh syaitan dari bangsa jin, Allah lah yang mengusirnya, Allah lah yang mengazabnya, Allah lah yang menurunkan dengan caranya menusuk syaitan itu yang mengganggu anak kita, mengganggu istri kita, ya, ketika dia zalim kepada manusia. Mohon sama Allah. Makanya sedikit saya ilustrasi, ini tisu. Terbuat dari apa? Kertas. Kertas terbuat dari apa? Sumbernya dari mana? Kayu. Kayu dari mana? Alam. Nah, ini harus kita yakini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini asalnya dari Allah. Ya. Kertas. Ini kan kosong, ya. Boleh tidak saya pijak? Boleh, nggak ada masalah ya. Saya pijak. Baik. Ketika tisu ini saya tulis asma Allah, misal Allahu Akbar, saya taruh di bawah. Ada yang berani pijak? Oh, hebat kalau berani pijak. Siap-siap menurut diturunkan azabnya sama Allah. Nah, tisu saja, ya. Ketika dituliskan asma Allah, terangkat derajatnya, menjadi mulia dia. Tidak ada satupun kaum muslimin yang berani memijaknya. Apalagi manusia. Jadi ketika kita dekat dengan Al-Quran, Allah muliakan hidup kita, Allah tenangkan hati kita, Allah angkat derajat kita, Allah jauhkan kita dari kegelisahan hidup. Yakin apa yakin? Yakin. Ya, tisu ditulis asma Allah, jadi mulia dia, tidak berani orang memijaknya. Apalagi kita manusia. Apabila masuk Al-Quran itu ke dalam dada kita, dikumpulkan ayat-ayatnya oleh Allah ke dalam dada kita, ke dalam jiwa kita, maka jadi mulialah kita sebagai manusia. Orang yang jauh dari Al-Quran dipastikan hidupnya hancur dan berantakan. Makanya Allah katakan apa? Iqra. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya dibaca, bukan ditempel, bukan dijadikan kalung. Perintahnya dibaca. Ya? Ibu-ibu ya? Nah, itu. Barang siapa orang yang dekat dengan Al-Quran, niscaya syaitan tidak akan berani mengganggu manusia tersebut. Ya? Karena syaitan itu bak minyak, Al-Quran itu air, tidak akan bisa menyatu. Ya? Makanya Allah mengatakan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah agar kalian diberikan rahmat insyaallah. Maka dengarkanlah. Ya, orang yang dekat dengan Al-Quran, keluarganya insyaallah sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya punten ini orang yang jauh dari agama Allah, yang jauh dari Al-Quran, bisa dipastikan hidup rumah tangganya tidak akan lama. Yakin apa yakin? Yakin, sudah banyak contoh. Ya, Bapak Ibu lihat saja di stasiun televisi, kawin, ya. Insyaallah, sepulangnya kita dari sini, kita niatkan, ya.
Ya, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita ke depannya dekat dengan Al-Qur'an, menjadi ahlul Qur'an dan menghafalnya 30 juz. Amin. 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 Harus semangat, ya. Jadi ibadah itu memang harus dipaksa, ya, dipaksa demi Allah. Ya, syaitan itu hanya bisa membisikkan. Dia tidak ada kuasa menarik-narik leher kita. Mau sholat malam jangan, gak ada ceritanya. Paling dibisik lah, gitu-gitu paling angkat jadi ke kamar mandi, nggak jadi sholat tahajud. Banyak yang begitu, ya. Bunyi gelas misalnya, kontek. Udah nggak berani, nggak ada. Pernah tidak? Sejak tahun 81 sampai sekarang masuk ke media seorang ibu-ibu meninggal dunia dicekik sama kuntilanak. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Nah, makanya jadi gini, saya kasih motivasi. Tapi sebelum saya kasih motivasi, saya izin minum dulu, ya. Boleh? Boleh. Bismillah. Ya. Jadi jin itu tidak punya wujud. Dia akan merubah, menjelma wujudnya sebagaimana yang diyakini oleh warga tersebut. Kalau di Padang itu biasanya apa? Palasik. Tahu palasik? Kepala buntung, terbang, tapi yang ini ada aliannya. Ya, apa namanya Pak kalau di sini? Punyang. Hah? Punyang. Oh, ada yang sering kayaknya punyang. Apa namanya? Ya. Jadi nggak ada yang seperti itu. Itu hanya perwujudan, ya. Kuntilanak, setan, apalagi gondorwo, apalagi tuyul, betul sekali, tuyul, betul Bu, adanya tuyul itu. Tapi setan dari bangsa jin yang menjelma menjadi tuyul yang diutus oleh tuannya untuk mengambil duit yang berada di dalam rumah tersebut. Bisa Bu. Betul. Makanya syaratnya ketika kita melepaskan atau menaruhkan sesuatu, ucapkan bismillah. Gitu. Betul hilang. Banyak. Jadi kita ini Bu, insya Allah nanti ada grup, ya. Nanti dituntun sama moderator kita, ya. Tadi yang pembawa acara, Ibu minta dimasukkan. Nanti kita sama-sama belajar di situ, ya. Ada ibu-ibu yang lain juga, ya, yang belajar, ya. Kita juga masih belajar. Silahkan nanti bertanya di situ. Nah, ya, itu kuncinya. Nah, pertanyaannya, kenapa uang tersebut bisa diambil? Karena orang yang pemilik uang tersebut biasanya umumnya jauh dari Allah. Satu. Yang kedua, orang atau pemilik uang tersebut bisa dikatakan atau umumnya mungkin uangnya dari hasil yang tidak Allah berkahi. Contohnya dari uang korupsi, dari uang riba, pedagang yang tidak jujur. Nah, ini harus digarisbawahi, jangan bilang hilang, jelas. Karena uang seton dimakan hantu. Jadi sesama mereka ada seton. Begitu Bu, ya. Jadi hati-hati, ya. Kita hidup ini cari berkahnya, bukan cari banyaknya. Karena berkah sudah pasti banyak, tapi banyak belum tentu berkah. Ya. Ada yang kenal Hotman Paris? Ada yang kenal Hotman Paris, pengacara kondan? Oh, kenal ya Pak ya? Oh, jadi ada ya 5 miliar. Ya. Itu manusia. Banyak tidak duitnya? Banyak. Berkah tidak? Oh, nggak tahu sih. Dia muslim apa enggak? Hah? Bukan. Berkah tidak uangnya? Tidak. Karena di Islam diajarkan cara bagaimana mendapatkan harta yang berkah. Di mereka tidak. Halal haram solong saja. Ya. Nah, ini. Begitu ya. Kita harus ingat. Jadi setiap apa yang kita dapatkan ada pertanggungjawabannya. Ya. Dan ini juga ciri membuat celah setan masuk ke dalam diri kita. Ya, makanya jangan konsumsi, jangan bawa ke rumah harta-harta yang tidak berkah. Ya,
Itu makanya wajar saja sakit, rumah tangga nggak berkah, ya, keluarga tidak harmonis, ada aja motor, banyak kempes lah, mesinnya overhaul lah, ada aja karena uang tidak berkah, diambil lagi sama Allah, dialihkan ke sana, anak sakit lah, banyak bu, genteng bocor lah, ini hasil daripada uang tidak berkah. Itu dicuri orang lah, gitu ya, suami selingkuh lah, macam-macam. Ya, kan tidak. Gak kalau berarti ada yang salah dalam rumah tangga itu. Di agama, di Al-Quran ada tidak diarahkan kita untuk selingkuh? Tidak ada. Yang ada apa? Kawin lagi. Poligami. Setuju gak ibu? Suaminya poligami. Jangan tentang saya. Baik ya, cukup. Nah, kemudian gangguan biasa, penjelasan lain. Ini syariat, nanti bab poligami akan dijelaskan oleh guru kita Ustaz Hadi. Beliau masya Allah ilmunya ya, tentang bagaimana cara fikih poligami. Nanti beda bab lagi ya, ibu-ibu kalau mau daftar silakan daftar sama moderator. Ya, kalau mau masuk ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ciri-ciri orang yang kena ain. Apa itu ain? Ain itu mata. Ya, tahu ada yang tahu ain? Belum tahu kan bu? Masya Allah. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Ya, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Allah mudahkan, Allah takdirkan saya dan teman-teman, ya, guru-guru saya hadir ke ruangan ini. Dan ibu juga dimudahkan oleh Allah hadir ke masjid ini. Amin, masya Allah. Ya, saya kasih kabar. Ain itu mata. Ya, tatapan mata hasad, tatapan mata orang yang takjub. Ya. Sehingga membuat target objek yang dipandang ya menjadi rusak. Rusak maksudnya bagaimana? Sakit, anak misalnya. Ya, ketika digendong, oh, anak kamu cantik sekali, ganteng sekali, ya. Maulah saya anak seperti ini, gitu. Tapi dia dengan perasaan yang sangat takjub, tanpa mengucapkan asma Allah. Ya. Bagaimana cara melindunginya? Baca. Ketika kita melihat segala sesuatu, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Ya, karena hanya Allah lah yang berhak dipuji. Ibu saya katakan, bapak saya katakan, lebih pengen dipuji apa didoakan? Doakan ya. Memang harus begitu. Kita itu manusia, ya. Demi Allah saya katakan, saya juga, ya, guru-guru saya juga, ya, orang-orang yang belum menikah juga itu lebih pengennya itu didoakan agar segera menikah. Begitu. Seorang rumah tangga juga yang ketika mohon maaf ya, mungkin atas izin Allah belum punya keturunan, inginnya dipuji apa didoakan? Didoakan agar dia mempunyai keturunan. Nah, jadi bagaimana cara melindungi anak agar terhindar dari ain? Ada doanya. Ada yang tahu doanya? Ada? Moderator, ada hadiah nih yang tahu menjawab? Ada? Ya ada hadiah ya? Oh, ada hadiah bu. Ya, nanti saya bongkar aja ya. Doanya boleh dicatat. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lammah. Ya, aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, ya, dan dari tatapan mata yang hasad, ya, yang takjub kepada anak saya, ya, agar dihindarkan dari ain, ya, penyakit ain, itu bu ya. Nah, nanti bagaimana definisi ain itu nanti insya Allah kalau ibu mau bergabung di grup kita jelaskan. Ibu boleh baca pelan-pelan, nah insya Allah akan paham. Jadi sebenarnya waktu kita sangat singkat sekali, begitu ya. Tatapan mata asal, nah itu ditatap misalnya begini, bisa bu sakit, mendadak kurus, kuning, nggak mau nyusu, ada begitu. Ke dokter nggak ada, dicek ini nggak apa-apa anaknya sehat, tiba-tiba apa cek ibunya kan pakai makan apa ya, kesambet apa kali ya, rupanya kena air kemarin main ke tetangga, ya begitu. Jadi itu doanya tadi ya. Nah, kemudian jin masuk ke tubuh manusia bisa dengan diundang, ya. Diundang itu dipanggil, ya. Diadakan ritual
agar syaitan itu datang kepada kita dengan mengorbankan akidah kita, ya, dengan menuruti apa-apa yang syaitan dari bangsa jin itu minta kepada kita. Begitu. Makanya di surah Al-Jin ayat 6 dijelaskan akan ada nanti sekelompok bangsa manusia pria dewasa meminta tolong kepada syaitan dari bangsa jin. Tetapi kata Allah, syaitan dari bangsa jin itu tidaklah memberi kepada mereka kemudorotan, kesalahan dan kesesatan. Jadi tidak boleh kita meminta tolong, meminta bantuan, berinteraksi dengan bangsa jin. Tapi kan Ustaz, jinnya muslim. Naon? Ustaz minta duit kiai apa itu sama jinnya. Kamu muslim bukan? Iya, saya jin muslim. Dari mana kita tahu dia jin muslim? Ya, meskipun dia jin muslim, jangan berinteraksi dengan jin muslim, apalagi jin fasik, apalagi kafir. Karena apa? Tujuan jin dan syaitan adalah sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, gitu. Makanya manusia itu ada juga tergolong dia sebagai manusia yang fasik. Apa itu fasik? Manusia muslim, ya, masih Islam, belum mukmin, tapi dia berbuat dosa. Islam tidak batal keislamannya, tapi dia tidak mau sholat. Ada tidak? Banyak. Kalau bahasa kampung saya loba, betul itu Pak? Loba begitu. Ya, nah itu. Lalu apalagi sebab syaitan itu masuk ke dalam diri kita, diundang dan dibuatkan satu ritual agar menjaga diri kita tidak mempan ketika ditembak, tidak mempan ketika dibacok. Ya, jadi saya katakan tidak ada di dalam Islam ilmu kebal. Bapak Ibu hati-hati, saya lihat ya, di YouTube ada beberapa pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu begitu. Jadi dipukul nggak berdarah, ya. Ini siapa gitu? Nabi saja ketika perang itu gigi gerahnya berdarah, ya, giginya cop, pelipisnya berdarah. Itu Nabi, manusia terbaik, ya, dari sejak bumi ini diciptakan kelak sampai hari kiamat. Dan Allah jamin surga kepadanya, tidak kebal. Lalu siapa kita? Nah itu, ya. Jadi hati-hati, ya. Hati-hati sekali lagi kalau Bapak Ibu punya anak, ya. Ketika di pesantren tersebut diajarkan ilmu-ilmu kebal, ya, ilmu-ilmu laduni dan sebagainya, itu hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Kemudian ada juga Bu, orang yang sudah 8 tahun tidak mempunyai keturunan. Karena Nabi mengabarkan inna syaitan yajri min ibni Adam majradan. Sesungguhnya syaitan itu berjalan-jalan di peredaran darah manusia. Dia punya akses untuk itu. Nah, jadi bagaimana cara dia mencegah agar manusia tersebut tidak dapat keturunan atau tidak memiliki keturunan, tapi tetap satu kita yakin atas izin Allah. Nah, kenapa dia bisa masuk? Mungkin umumnya karena manusia tersebut jauh dari Allah. Ya, gitu. Jadi ketika sel sperma ini mau berjalan, ya, masuk ke indung telur itu disikat sama setan. Ya, jadi tidak jadi dia, karena setan punya akses untuk itu. Makanya di bagian tubuh kita ini, ya, ada darah yang mengalir. Disitulah setan punya wewenang, ya, atas izin Allah. Gitu. Jadi pernah pengalaman seorang guru, ya, saya meruqyah bersama Ustaz Hadi, 4 tahun tidak punya keturunan, Bu. Ketika diruqyah, rupanya jinnya
Simang mau, banyak bu. Ini belum punya keturunan 4 tahun. Kemudian diruki lagi. Ada apa katanya sakit. Jadi suaranya agak ketik-ketik gitu. Rupanya jin LGBT. Ada tidak manusia LGBT? Ada tidak manusia homo? Ada tidak manusia lesbi? Ada. Bahkan di Bogor ini saya lihat ada grup Facebooknya 3.000 komunitas LGBT. Banyak bu. Jadi hati-hati ya, jaga anak kita sekali lagi ya. Jaga sekali lagi. Hati-hati. Makanya pahamkan dia ilmu agama. Ya. Pahamkan dia ilmu agama. Karena itulah fondasi kehidupan kita. Masalah rezeki udah Allah tanggung. Yang penting satu kuncinya takwa. Apa itu takwa? Sholat tepat waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dulu. Jangan main game, jangan main Facebook, jangan main WA, jangan lihat YouTube. Ya. Kalau mau lagi ngepel, Allah tinggalkan dulu. Ya. Pertanyaannya, kalau Allah saja panggilannya ditunda-tunda, ya wajar. Allah juga tunda rezekinya. Itu kuncinya. Ya. Makanya syarat rezeki itu bisa datang kepada kita takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bertakwa rezeki dari arah pintu-pintu yang dia tidak sangka-sangka, dan Allah akan memudahkan setiap urusannya apapun itu di dunia ini. Yakin sama Allah. Ya. Saya tanya, setiap kunci dibeli di toko bangunan, ya boleh. Setiap gembok dibeli di toko bangunan, ada kuncinya nggak? Ya. Biasanya kuncinya ada bonusnya kan? 2, 3, benar nggak? Ya. Setiap kita beli motor, pakai kunci nggak? Pakai. Ya. Loh, apa kaitannya ini? Ada. Setiap Allah turunkan masalah, setiap Allah turunkan ujian, pasti ada penyelesaiannya. Pasti ada solusinya. Yang penting takwa, jangan jauh-jauh dari Allah. Ya, takwa ini adalah bagian perisai diri kita agar tidak diganggu oleh syaitan dari bangsa jin. Ya, jinnya jangan ke saya dong. Ya, gitu. Tadi sulit keturunan, ya. Di rupiah, kemudian dia ngomong, aduh, jangan Ustaz, saya udah cinta sama dia. Begitu. Rupanya dia punten sekali ini bersembunyi di selangkangan. Nah itu di rupiah begitu. Akhirnya dia muntah-muntah keluar lendir kuning. Alhamdulillah setelah proses 3 kali rupiah, ya, tiap minggu kelimanya dia kabarkan setelah 4 tahun tidak punya keturunan. Ustaz, alhamdulillah dipoto, kalau saya tidak salah itu yang garis 2 itu ya, apa sih namanya, tes baik, itu merah 22 positif. Alhamdulillah berkat izin Allah. Benar ya? 2 garis kan? 2 apa 3? 2 3. Gitu ya, ya. Alhamdulillah berkat izin Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin sama Allah. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Makanya Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Andai saja Al-Qur'an ini ditaruh di permukaan gunung, niscaya gunung itu akan terpecah belah saking takutnya kepada Allah. Kira-kira Al-Qur'an apabila dibacakan oleh syaitan hancur enggak? Hancur. Jangankan syaitan, gunung aja yang besar aja hancur gitu. Apalah kalau cuma bakteri, apalah kalau cuma virus, ya, apalah kalau cuma penyakit cancer, mohon maaf, kanker payudara misalnya, sembuh. Satu kuncinya, orang yang diruqyah harus kembali full kepada Allah, total, tidak ada negosiasi dalam ini, total hijrah, ya, lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, ya. Salat tepat waktu, baca Quran, bersedekah, taat pada suami, ya, itu kuncinya. Maka gampang dan mudah bagi Allah menurunkan kesembuhan kepadanya. Itu harus kita yakini, ya. Gitu. Kemudian berapa menit lagi, Pak Moderator? Serius ini berapa? Masih ada waktu? Nanti dikabari ya, dikasih laporan ini. Nah itu Bu ya.
ikhtiarlah, ya, ikhtiarlah sekali lagi. Kalau ada masalah dalam diri kita, jadikan Al-Quran ya sebagai sandaran, ya, sebagai solusi awal untuk kita menyelesaikan penyakit masalah yang ada dalam diri kita dan keluarga kita. Gitu, ya. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, ya. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baca saja, ya. Baca saja, ibu rajin membaca, ya. Makanya ada seorang hamba ketika dia rajin membaca Al-Quran, dia nggak niat hafal, dia hanya baca aja terus, misalnya Al-Baqarah, baca aja, dia nggak hafal. Saking seringnya dia membaca surah Al-Baqarah 286 ayat, ya, kurang lebih 2 juz setengah, hafal Quran. Oh tidak, ibu hafal Quran? Harus mau, karena janji Allah, orang yang hafal Al-Quran dialah manusia yang terbaik di muka bumi ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik kita manusia adalah orang yang belajar Al-Quran. Oh, alarm. Mana ya? Oh, belum ya. Kira waktu habis. Orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Begitu, ya. Jadi harus menjadi manusia terbaik. Begitu. Nah, sekali lagi saya katakan, ya, jangan pernah takut